Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama PB Oktaviana. Kali ini saya akan review salah satu pembaruan terkonsentrasi dari PJK Hanet Telekom, yaitu PJK Hanet Telekom 3.0 Super Advanced Performance kali ini. Setelah sekian lama masih di versi 2.5 Advanced Performance Mark II Mode 2, kali ini PJK Hanet Telekom mengkonsentrasikan pembaruan selama 2024 dan 2025, revisi Juli dan Agustus 2024. 2.5 Advanced Performance Mark I KAI menambahkan STB Ponscue HG680FJ dalam kerangka PJK Hanet Telekom Entertainment LH11 2021, tingkatan dari lunas utang November 2021. Karena itu STB impian saya dari 2021 dan baru kebeli di 2024. Masih di revisi bulan Juli 2024, menambahkan SD card SanDisk 32GB sebagai storage server, selok modem GSM Huawei E153 3G di ONT Fiber Home HG6245N. Diberi nama PJK Hanet Telekom Storage, disingkat PTSS. Revisi bulan Agustus 2024, yaitu 2.5 Advanced Performance Mark I Mode 2. Versi revisi dari PJK Hanet Telekom Entertainment LH11 2021 karena STB Ponscue HG680FJ telah dipress ulang karena sempat bootloop. Revisi September 2024, 2.5 Advanced Performance Mark I Mode 2 T menambahkan STB ZTE B866F versi 1.1 dalam rangka PJK Hanet Telekom Advanced Performance Entertainment. Huruf T menandakan hanya temporary atau sementara, karena STB-nya masih menggunakan FW pabrik yang selanjutnya akan dikirim untuk dipasang FW custom. Revisi Oktober 2024, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2024, Alam meminjam ONT ZTE F609 dan sementara diganti dengan ONT Nokia G240WF. Maka revisi ini dinamakan PJK Hanet Telekom 2.5 Advanced Performance Mark I B. Huruf B menandakan borrowed atau dipinjamkan. Masih di revisi bulan Oktober 2024, STB ZTB 866F versi 1.1 sudah di press FW custom. Sekaligus revisi dari PJK Hanet Telekom Advanced Performance Entertainment dan 2 STB terhubung ke ONT Huawei HG8245H5 untuk hotspot publik. Maka revisi ini diberi nama PJK Hanet Telekom 2.5 Advanced Performance Mark I BR2. Revisi November 2024, 2.5 Advanced Performance Mark I BR3 FCM atau singkatan dari Fixed Cable Management. Pada revisi kali ini menekankan perubahan di sisi kabel manajemen. Masih di revisi November 2024, revisi kali ini saya nambah ONT ZTE F670L untuk jalur Android TV. Maka revisi ini diberi nama PJK Hanet Telekom 2.5 Advanced Performance Mark I BR4. Dan besoknya dilakukan revisian besar di segi kabel manajemen. Sekaligus tuntutan kritik dari keluarga, yaitu PJK Hanet Telekom 2.5 Advanced Performance Mark I BR4.1 FCM FCT atau singkatan dari Fixed Cable Management Family Critic Temporary. Revisian ini masih bersifat sementara dan hanya bermodalkan retractable tape. Dan revisi terakhir di bulan November 2024 berada di 2.5 Advanced Performance Mark I BR4.2 FCM FC, tingkatan dari Fixed Cable Management Family Critic, yang mana merupakan revisi final dengan penambahan kabel DAC untuk mempercantik estetika
dan mengalihkan jalur khusus Android TV ke akses point tersendiri. Revisi Desember 2024 yaitu 2.5 Advanced Performance Mark 1B R5 Kamarnet menambahkan ONT ZTE F609V1 yang dibeli dari Randika Aprizal, dan Kamarnet sendiri ialah singkatan dari koneksi aksial menggunakan antar router internet, dan fungsi krusialnya ialah untuk menghubungkan laptop aksial menggunakan kabelan, serta reverse engineering perubahan DHCP yang dulunya berada di ONT Fiberhome HG6245N kini dialihkan ke MikroTik. Revisi Januari 2025. Pada revisi di Januari 2025 hanya menukarkan ONT ZTE F609V1 yang digunakan oleh Kamarnet menggunakan ZTE F670L yang digunakan untuk jalur Android TV, yaitu PJKHNet Telekom 2.5 Advanced Performance Mark 1B R5.1 Kamarnet. Revisi Februari 2025. Tepatnya pada tanggal 22 Februari 2025 saya beli ONT Fiberhome HG6145F1. Secara fisik seperti HG6145D2 ternyata beda. Dia udah Wi-Fi 6. Sama halnya seperti Fiberhome HG6245N. Pada revisi kali ini langsung dua kali ubah, yaitu di 2.5 Advanced Performance Kai Mode 2 dan 2.5 Advanced Performance Mark 2. Di revisi 2.5 Advanced Performance Kai ini sempat tertunda karena sebuah insiden internal dan baru dilanjutkan setelah tanggal 28 Februari 2025. Di revisi bulan Maret 2025, saya kurang puas dengan perevisian di 2.5 Advanced Performance Kai ini, sehingga saya melakukan perubahan dengan menjadikan ONT Fiberhome HG6145F1 yang rencananya sebagai akses bocoran, ini saya ubah menjadi akses jalur Kamarnet dengan ZTE F670L. Revisi ini saya beri nama PJKHNet Telekom 2.5 Advanced Performance Mark 2 Mode 2. Di revisi 23 Maret 2025, ONT Huawei HG8245H5 yang sebelumnya saya simpan di rak STB Stackbox ini saya gantung dan ngambil dari jalur ZTE F670L. Revisi masih sama di 2.5 Advanced Performance Mark 2 Mode 2. Sekarang ada 3 AP yang berjajar di sini, yaitu Huawei HG8245H5, ZTE F670L, dan ZTE F609 versi 1 untuk jalur Android TV. Di revisi April 2025, yaitu 3.0 Super Advanced Performance Mark 1 memindahkan kabelan jalur STB Android ke ONT Fiberhome HG6145F1. Jadi ada satu LAN kosong yang nantinya dibuatkan di modem baru. Revisi masih sama di versi 3.0 Super Advanced Performance Mark 1. Di revisi Mei 2025, yaitu pada tanggal 3 Mei 2025 ditambahkan modem ZTE-K10 Indosat Heavy Air yang seharusnya saya ngincer Nokia Pasmel 5G Gateway 2 tetapi sudah pada habis. Dan di revisi ini diberi nama Super Advanced Performance Mark 1 Kai. Revisi terakhir di tanggal 10 Mei 2025 sekaligus persiapan pabrik review 2.0 pada tanggal 4 Juni 2025 ini, yaitu
3.0 Super Advanced Performance kali ini. Saya akan jelaskan topologinya. Di situ ada dua modem, yaitu Xiaomi Redmi Note 4G yang melewati STB OpenWRT dan juga ZTE K10 Hi-Fi R. Dari kedua modem itu disatukan di MikroTik RB941. Di antara akses point ini ada jalur-jalur yang berbeda. Pertama, Fiberhome HG6245N. Dia harus melewati ONT Fiberhome HG6145F1 kamarnet di Ether 2. Sementara di sini ada ZTE F670L untuk hotspot watcher yang ada di Ether 4. Dan ini juga sambungan dari ZTE M670L berupa Huawei HG8245H5. Dan di situ ada ZTE F609V1 untuk jalur Android TV yang disambung dari ONT Fiberhome HG6145F1 kamarnet. Nanti kita review semua SSID-nya di screen recorder HP. Oke, sebelum ke screen recorder HP, saya akan menjelaskan yang mana akses point untuk kamarnet. Nah, ini dia Fiberhome HG6145F1. Nah, di sini kan ada dua modem. Ini kan modem Xiaomi Redmi Note 4G. Dia akan lewat di OpenWRT. Di situ ada tulisan 3. Dan di sini ada Indosat Hi-Fi R yang dicolok di Ether 3. Nah, semua modem ini, dua modem ini saya load balance jadi satu di MikroTik RB941 2ND. Nah, ini Fiberhome HG6145F1 yang dulunya saya kira ini Fiberhome HG6145D2. Nah, ini ZTE K10 Hi-Fi R. Jadi hanya bisa digunakan pakai kartu 3 dan juga IM3 Indosat. Nah, ini masing-masing port yang terhubung. Ini Ether 1 dari MikroTik ini ke STB OpenWRT. Dan Ether 2 ini DHCP semua koneksi Wi-Fi saya ke ONT Fiberhome HG6145F1 kamarnet. Sesuai yang saya jelaskan di topologi sebelumnya. Kamarnet ini singkatan dari koneksi aksio menggunakan antar router internet. Dan Ether 3 ini diisi dengan ZTE K10 Hi-Fi R. Dan ini ke ZTE F670L. Dan di sini ada dua porteran yang terhubung di Fiberhome HG6145F1. Yang ini ke Fiberhome HG6245N. Dan ini ke ZTE F609V1 dan yang Ether ini ke laptop Axio. Oke, sekarang saya lanjut ke screen recorder HP. Oke, sekarang kita review SSID yang ada dalam jaringan PJ Hana Telekom. Dikarenakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro saya bisa Wi-Fi 5GHz, jadi bisa terhubung ke SSID 5GHz yang ada dalam ONT Fiberhome HG6245N maupun Fiberhome HG6145F1. Kita coba terhubung dengan akses point dengan nama Sirasuri Padilla 5GHz. Kita telepon. Wow, mantap. Ini posisi sudah load balance-nya udah nyala nih. Kedua modem udah saya load balance.
39 megabit per second. Oke, lumayan mantap jiwa. Coba ganti setting lagi. Wow, panel 47. Nyaris 50 megabit per second. Oke, ini hasil final untuk SSID yang ada dalam jaringan PC Hana Telekom dengan modem Redmi Note 4G dan juga ZTE K10. Bagaimana dengan yang terhubung dengan jaringan hotspot? Saya akan ganti menggunakan koneksi khusus yang terhubung di jaringan 5 GHz, juga SSID yang dari ONT ZTE F670L. Oke, sudah muncul portal login seperti ini. Nanti saya akan masukkan voucher yang sudah disediakan. Masih di login page seperti ini. Jika kalian melihat SSID publik seperti ini, bisa hubungi saya ini WhatsApp-nya kalau ingin vouchernya. Nah, itu kan lewat jalur pribadi, full speed, melewatan mikrotik dan sudah di load balance. Sekarang saya menggunakan voucher yang sudah diberi limit. Saya gunakan voucher untuk 5 jam. Ya, sudah terhubung. Kita 5. Coba cek telepon. Oke, kalau salah ini saya limit 5 megabit per second. Oke, seperti ini untuk voucher dengan durasi 5 jam. Nah, sekarang saya akan ganti voucher lagi menggunakan voucher khusus ruang tamu. Belum itu, saya harus ganti SSID terlebih dahulu, karena di SSID ini saya sudah login. Oke, saya akan gunakan voucher yang khusus ruang tamu. Oke, sudah terhubung.
Oke, lumayan. Oke, lumayan ya untuk koneksi tamu, masih cukup lah. Dan seperti biasa saya membuatnya menggunakan Mixmon. Nah, sekarang saya akan review Mixmonnya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengakses Mixmon di HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Kita menggunakan aplikasi web server. Web server, cari aja di Play Store, ada itu aplikasinya. Oke, ini posisi masih stopped. Ini koneksi wifi nya sudah terhubung ke jaringan wifi saya. Oke, servisnya kita start. Nah, ini IP nya sudah muncul. Tinggal kita pencet tombol-nya, buka dengan Chrome. Nah, muncul seperti ini. Ini tampilan Mixmon di HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Seperti ini, masih sama seperti yang ada di STB ZTE B860 HPC5. Kita hotspot seperti ini bisa. Nah, semisal jika ingin ngeprint voucher, kita pencet dulu ini komentarnya, baru pencet QR. Nah, ini bisa langsung di print kalau ada printernya. Nah, seperti ini. Jadi bisa save as PDF, atau kalau ada printer bisa langsung hubungkan ke HP-nya. Sekarang saya akan beralih ke Mixmon di STB ZTE B860 HPC5. Oke, sekarang ada di tampilan laptop. Kita buka STB-nya. Nah, sekarang kita ke App Drawer. Lalu pilih aplikasi Daily Update Server. Nah, aplikasinya sudah jalan, kita tinggal pencet localhost. Nah, nanti kita diarahkan ke Chrome. Seperti ini, kita tinggal login. Oke, ternyata saya salah pilih router. Saya coba refresh dulu STB-nya. Biarkan sampai muncul peringatan. Oke, kita buka sesi yang benar. Oke, seperti ini tampilan dari Mixmon di STB ZTE B860 HPC5. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, masih sama, tidak ada perubahan. Paling hanya perubahan di segi voucher yang saya setting ulang. Seperti ini, kalau mau lihat vouchernya, kita pencet komentarnya, lalu kita pencet QR. Nah, kalau di Begonia di Redmi Note 8 Pro itu berbeda. Jadi ini langsung ngebuka tab, tidak bisa ngebuka printer.
Jadi harus tap SPDF dulu, baru kita print menggunakan printer, atau kalau ada Nocco Print itu bisa. Seperti ini tampilan Bigmon di STB ZT-860 HPC 5. Oke, ini untuk tambah dan juga pengguna hotspot masih sama, cuma beda implementasinya di perangkat mana. Ini kita coba buka lagi sama seperti yang ada di HP. Oke, kita ke dashboard dan kita logout seperti itu Bigmon di STB ZT-860 HPC 5. Oke, itu aja sekian dari saya mengenai topologi PCK Hana Telekom 3.0 Super Advanced Performance kali ini. Sekian dari saya, Febio Octaviana, selaku owner sekaligus founder PCK Hana Telekom. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Febio Octaviana. Dan jangan lupa untuk join grup Facebook Hujatan Teknologi Indonesia. Bagi kalian player WOT Blitz, jangan lupa untuk join klien saya, yaitu Gadas Frontier. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCK Hana Telekom, bersatu padu dengan murahnya teknologi jaringan.